Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah banyak yang telah menonton film ini. Sekedar membangkitkan motivasi diri untuk berusaha lebih keras lagi dan bersyukur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yuk kita tonton lagi ulasan alur cerita filmnya. Film ini mengisahkan perjalanan seorang pialang saham bernama Chris Gardner ketika berada di titik terendah dalam kehidupannya. Dia yang tak mudah menyerah dan selalu bekerja ekstra dalam menjalani hari-harinya patut untuk diteladani. Dan berkat kepiawaiannya dalam berkomunikasi, dia dapat merubah sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Baiklah, tanpa menjelaskan banyak lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Film ini menceritakan tentang kisah seorang pria bernama Chris yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Christopher dan seorang istri bernama Linda. Cerita berawal saat dia menjadi seorang sales alat kesehatan yang memiliki fungsi sebagai alat pemindai kepadatan tulang. Alat yang tampak besar berbentuk persegi ini harus dijual oleh Chris agar dia dapat menyambung kehidupan keluarganya. Walaupun terlihat sangat besar, ternyata alat ini dapat menangkap gambaran 2 kali lebih tajam daripada gambar yang ditangkap oleh sinar X-ray. Chris dan istrinya rela menghabiskan seluruh tabungannya hanya untuk bergantung pada alat yang dia bawa sehari-hari ini. Karena pada masa itu alat ini adalah sebuah penemuan baru. Karena alat ini masih baru, Chris berambisi untuk menjadi satu-satunya distributor di daerahnya. Namun naas ternyata alat ini belum banyak digunakan oleh para dokter dan rumah sakit. Selain itu juga karena harganya yang cukup mahal, sehingga dia harus bekerja keras untuk menjual alat ini. Paling tidak dia harus menjual 2-3 alat dalam sehari. Chris rela sepanjang hari mendatangi dokter maupun rumah sakit demi dapat menjual alat ini. Sebelum pergi bekerja untuk menjual benda itu, setiap pagi dia pergi ke Chinatown untuk menitipkan anaknya di tempat penitipan anak. Christopher terpaksa dititipkan di penitipan anak karena istrinya Linda juga harus bekerja demi menambah uang untuk kehidupan mereka sehari-hari. Karena uang yang mereka tabung sudah habis untuk membeli benda kesehatan tersebut. Dikarenakan di rumahnya tak ada tempat parkir, mobil Chris terpaksa diderek karena telah berkali-kali mendapat surat tilang karena parkir sembarangan. Chris membiarkannya karena tak punya cukup uang untuk menebusnya. Paling tidak, dia harus menjual 1 unit benda tersebut untuk menebus denda tilang mobilnya itu. Malam hari saat mereka ingin makan malam, Chris melihat Rubik di atas wastafel karena pada masa itu Rubik adalah benda yang hits dan banyak dibicarakan banyak orang, dan bertanya kepada istrinya Linda. Linda menjawab pertanyaan Chris dan berkata bahwa itu adalah hadiah ulang tahun dari teman anaknya. Kemudian Linda balik bertanya pada Chris, apakah pajak mereka sudah dibayarkan? Dan Chris menjawab tampaknya dia belum bisa membayar bulan ini. Kalau mesinnya laku mungkin saja dia bisa membayarnya di bulan depan. Mendengar hal tersebut Linda pun marah, karena seperti yang kita tahu hari demi hari keuangan keluarga ini semakin merosot. Di pagi hari Chris yang seperti biasa dengan setelan jas dan memegang alat kesehatannya itu melirik ke sebuah mobil sport berwarna merah yang diparkir di pinggir jalan. Dia bertanya kepada pemilik mobil, "Hei, apa yang kau lakukan dan bagaimana kau mendapatkannya?" Pemilik mobil menjawab bahwa dia bekerja sebagai seorang pialang saham. Agar kau bisa mendapatkannya, kau harus bisa bermain angka dan berinteraksi dengan orang lain. Setelah percakapan itu selesai, tampaknya Chris tertarik dengan profesi itu. Akan tetapi dia tak tahu bagaimana caranya agar dapat menjadi seorang pekerja pialang saham. Hari berganti. Chris berkata pada istrinya bahwa setelah dia bekerja menjual benda itu, dia berencana untuk mendatangi kantor pialang saham yang kemarin dia lalui. Dia ingin mencoba mencari pekerjaan tambahan di sana. Akan tetapi, alih-alih mendapat dukungan, Linda malah mencemooh Chris dan berkata, "Kenapa nggak sekalian aja jadi astronot?" Lantas Chris menjawab perkataan Linda dan berkata bahwa seorang istri tak pantas mengatakan hal seperti itu pada suaminya. Kemudian Linda berkata dia stres dengan kondisi dan keuangan keluarganya yang semakin merosot, ditambah lagi kontrakan yang ia tinggali genap 3 bulan belum dibayar. Linda berkata bahwa dia telah rela bekerja 2 shift dalam sehari agar dapat mencukupi makan keluarganya. Chris hanya bisa terdiam mendengar keluh kesah yang disampaikan istrinya tersebut.
Saat Chris pulang dari berjualan, dia melihat sebuah spanduk pengumuman di kantor yang dia lewati bahwa di kantor tersebut membuka magang untuk menjadi pialang saham. Melihat hal itu, Chris pun tertarik dan ingin mencobanya. Sebelum dia memasuki kantor, dia berpikir bahwa mustahil masuk ke kantor tersebut membawa benda yang dia tenteng ini. Kemudian Chris menitipkan benda tersebut pada pengamen yang ada di depan kantor dan memberi uang agar dia mau menjaga benda itu. Chris pun masuk dan menemui HRD kantor, lalu dia diberikan sebuah formulir program magang. Di tengah perbincangan, Chris melihat bahwa pengamen yang dia mintai tolong untuk menjaga barangnya tersebut lari membawa kabur alatnya itu. Tanpa berpikir panjang, Chris langsung keluar dari kantor dan mengejar pengamen yang mencuri alatnya itu. Akan tetapi pengamen itu berhasil masuk ke dalam kereta, dan Chris tak sempat masuk ke dalam kereta tersebut. Akhirnya Chris pun memutuskan pulang. Kemudian dia memandangi formulir yang dia dapat dari kantor tadi. Dan di dalam formulir tersebut tertulis bahwa setiap bulannya ada 20 orang yang mengikuti program magang, dan dari 20 orang itu hanya akan ada 1 orang saja yang akan diterima dan bekerja di kantor itu. Chris harus berjuang agar masuk ke dalam jajaran 20 orang itu. Namun sayangnya, Chris hanya tamatan SMA. Chris datang ke kantor dan memberi lamarannya pada Jay. Sambil menunggu lamarannya diterima dan dia dipanggil, Chris tetap berjuang menjajakan barang kesehatan yang dia bawa sehari-hari tersebut. Namun di tengah saat dia ingin menemui seorang dokter, Chris melihat pengamen yang mencuri alatnya. Dia mengejarnya dan akhirnya dia mendapatkan kembali barang tersebut. Sesampainya di rumah, dia menceritakan apa yang telah terjadi hari ini pada istrinya. Namun lagi-lagi Linda marah dan muak pada Chris. Sebulan setelah Chris meletakkan lamarannya di kantor saham, dia bertemu lagi dengan Jay yang akan masuk ke dalam sebuah taksi. Akan tetapi Jay yang terlihat terburu-buru tak menanggapinya dan berlalu masuk ke dalam taksi. Tak menyerah sampai di situ aja, Chris pun masuk ke dalam taksi karena ingin berbincang dengan Jay. Di dalam taksi, Chris bercerita banyak hal dan pengalaman yang pernah dia lalui. Akan tetapi Jay tetap tak menanggapinya dan malah asik bermain Rubik kemudian berkata, lalu Chris berkata dia dapat menyelesaikannya. Mendengar perkataan Chris tersebut, Jay pun memberikan Rubik itu padanya. Chris mengambilnya dan tampak dia sangat menikmati untuk menyelesaikan Rubiknya itu. Chris memang hanyalah seorang tamatan SMA, akan tetapi dia sangat pandai dalam hal matematika. Chris menyelesaikan Rubiknya tersebut tepat di depan rumah Jay. Ketika dia melihat meteran tarif yang ada di taksi, Chris mulai khawatir karena uang yang dia pegang tak cukup untuk membayar taksi tersebut. Dia berpikir bagaimana caranya agar bisa membayar taksi ini. Ketika sampai di lampu merah, ternyata Chris bergegas membawa barangnya dan pergi kabur dari taksi itu. Akan tetapi saat dia bergegas masuk ke dalam kereta, mesinnya tersangkut di luar karena pintu kereta telah tertutup. Dan lagi-lagi dia harus kehilangan benda yang menjadi penyambung hidupnya itu. Saat menelpon istrinya, Linda berkata bahwa dia dan anaknya ingin pergi dari rumah karena Linda sudah tak tahan lagi dengan keadaan keluarganya. Chris berlari ke rumah untuk mencegah istri dan anaknya, namun dia terlambat. Karena Linda dan anaknya sudah tak ada di rumah. Tiba-tiba telepon berdering dan ternyata itu adalah panggilan dari Jay yang mengabarkan bahwa Chris diundang untuk wawancara. Berganti hari, Chris menemui Linda dan berkata bahwa Christopher akan ikut bersamanya. Linda berkata bahwa dia sudah tak bahagia karena telah mengikut sertakan dia dan anaknya dalam kemiskinan ini. Chris menjawab dan berkata bahwa kau sangat lemah menghadapi cobaan ini. Dan dia mengusir Linda dan tetap ingin Christopher hidup bersamanya. Di sore hari, Chris menjemput anaknya di tempat penitipan anak dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, pemilik apartemen mendatanginya dan menagih uang sewa tunggakan rumah yang telah 3 bulan belum dibayarkannya. Dan Chris berjanji kepada pemilik agar segera membayarnya. Namun, dia sudah tak ada simpati karena dia ingin Chris mengosongkan barang-barangnya besok pagi, sebab ada tukang cat yang ingin mengecat rumahnya. Tapi Chris yang butuh waktu untuk mencari uang menawarkan diri agar dia saja yang mengecatnya. Pemilik pun setuju dan menambah waktu selama seminggu untuk Chris membayar tunggakannya. Saat Chris mengecat dinding, ternyata polisi sudah datang ke rumahnya untuk menangkap Chris.
karena dia tak membayar tilang mobil yang dia tinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Karena peraturan di daerah tempat dia tinggal, siapa yang tak membayar tilang harus dipenjara sampai masalah verifikasi tilang itu selesai. Chris terpaksa dipenjara karena hal tersebut. Chris mulai stres karena Christopher tinggal sendirian di rumah. Dan besok adalah hari wawancaranya dengan Jay, dan juga dia harus tugas mengecat rumah itu. Karena dia tak ingin anaknya kenapa-napa, dia menelpon istrinya dan meminta untuk menjaganya sementara waktu. Keesokan pagi setelah dia keluar dari penjara karena masalahnya telah selesai, tampaknya dia berlari terburu-buru tanpa berganti pakaian atau pulang ke rumahnya dan langsung datang ke kantor untuk menepati janji wawancara bersama Jay. Chris mulai masuk ke dalam sebuah ruangan yang berisikan orang-orang penting di tempat dia akan magang ke depannya. Dengan pakaian ala kadar dan badan yang belum sempat dibersihkan, Chris memulai wawancaranya. Dan tak diduga, Chris dapat menarik perhatian para petinggi di kantor tersebut. Lalu Chris menjelaskan alasannya mengapa dia datang dengan keadaan seperti itu. Karena kepolosannya, tampak semua yang ada di dalam ruangan tersebut pun tertawa. Wawancara pun selesai. Jay yang sebelumnya tak peduli, mulai memberi apresiasi besar pada Chris dan akan mengabarkan hal baik padanya. Namun Chris malah menjawab bahwa dia akan memikirkannya lagi. Jay heran mengapa dia berkata seperti itu. Dan ternyata Chris tahu bahwa jika magang di kantor tersebut, dia tak akan mendapatkan gaji. Dan tidak ada jaminan bahwa dia pasti diterima. Karena jika tidak terpilih, dia pun tak akan bisa masuk ke kantor pialang saham lainnya selama 6 bulan. Dan itu adalah peraturannya. Jay mengatakan pada Chris bahwa dia menunggu kabarnya. Apakah dia ingin mengambil kesempatan ini atau tidak. Hari berganti malam, Linda datang mengantar anaknya pulang. Kemudian dia mengatakan pada Chris akan pindah bekerja ke luar kota. Dan tak dapat lagi membantunya. Sesaat setelah Linda pergi, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan yang diberikan oleh Jay tersebut. Dikarenakan tak bisa membayar sewa rumah, Chris dan anaknya terpaksa pindah ke sebuah motel yang jauh lebih murah. Tampak sosok seorang ayah yang sangat sayang pada anaknya. Di tengah aktivitasnya yang sibuk, Chris tetap menjaga dan bermain bersama anaknya. Dan di saat itu, Chris mengatakan pada anaknya, "Jangan pernah orang lain berkata padamu bahwa kamu tak bisa melakukan apapun. Kalau kau punya impian, maka gapailah mimpi itu." Di hari itu, Chris dan anaknya berhasil menjual alat kesehatan tersebut. Uang itu dapat mencukupi kebutuhan mereka selama 1 bulan. Hari berganti. Tampak Chris mulai terbiasa dengan suasana dan kerjaannya itu. Setiap hari, Chris berlomba-lomba dengan peserta lain untuk mencari klien. Mereka harus mencari klien sebanyak-banyaknya untuk diterima sebagai karyawan di sana. Di saat yang lain menunda pekerjaan, Chris terus mencari klien dan tidak membuang-buang waktunya. Suatu hari, Chris akan bertemu dengan salah satu kliennya. Ketika akan pergi, Chris diminta untuk memindahkan mobil yang tak jauh dari sana. Terlihat Chris yang kesulitan mencari tempat karena lalu lintas yang begitu padat. Akhirnya Chris sampai di tempat kliennya berada. Akan tetapi kliennya yang bernama Ribbon akan pergi menonton pertandingan football. Mr. Ribbon sangat menyukai pertandingan football. Mr. Ribbon mengajaknya menonton pertandingan football itu bersamanya di ruangan VIP. Chris yang tak putus asa melihat sebuah peluang. Chris menawarkan produk keuangan di tempat dia magang. Karena belum begitu mengenal Chris, Mr. Ribbon belum mau menerima tawarannya. Kehidupan Chris yang biasanya di rumah dan menjual barangnya sekarang tinggal di motel dan magang di perusahaan pialang saham. Dan ternyata mesin kesehatan tersebut telah terjual habis olehnya, dan uang tersebut dapat dipergunakan untuk bertahan hidup sementara waktu bersama anaknya. Namun baru saja dia merasakan hidup dengan tenang, ternyata ia malah mendapati surat pajak. Dalam surat itu tertulis bahwa mereka mengambil semua uang Chris yang ada di tabungan, karena Chris tak dapat membayar pajak. Gara-gara hal itu Chris pun bangkrut, tak mempunyai apa-apa dan menyisakan beberapa uang saja di dalam dompetnya. Tampak Chris sangat terbebani oleh cobaan-cobaan yang dia pikul bersama anaknya itu. Ketika dia pulang ke motel, barang-barangnya ternyata terlihat sudah berada di luar pintu. Dan ternyata mereka telah diusir dari motel tersebut. Karena diusir, Chris dan anaknya terpaksa tidur di stasiun. Dia bimbang harus tidur di mana dan harus bagaimana. Saat stasiun telah sepi, tampak kedua orang ini bermain dengan sebuah mesin yang telah rusak.
Chris bermain bersama anaknya dan membuat mesin itu seolah-olah itu adalah sebuah mesin waktu. Keesokan harinya, Chris berusaha mencari tempat penampungan karena mustahil mereka bisa terus-menerus tinggal di dalam toilet. Dia pergi ke sebuah tempat yang biasa dipakai para gelandangan untuk menginap. Kendalanya adalah dia harus berusaha untuk mengantri. Beruntung ternyata mereka kebagian tempat untuk menginap malam itu di tempat tersebut. Kemudian Chris berusaha memperbaiki sebuah mesin yang telah rusak dan berharap mesin itu dapat berfungsi kembali agar bisa memiliki sedikit uang untuk perbekalannya hingga bulan depan. Sembari memperbaiki, tampak dia juga belajar dengan giat agar dapat diterima di perusahaan tempatnya magang. Chris dapat dikatakan sebagai seseorang yang rajin karena dia datang ke kantornya pagi-pagi sekali, mengerjakan semua tugas dengan cepat dan teliti, dan juga dia melakukan itu semua agar bisa pulang lebih awal karena dia harus mengantri lagi agar dapat tidur di tempat itu agar tak tidur di toilet lagi. Dan akhir-akhir ini dia lebih sering pergi ke gereja. Selain berdoa, dia memanfaatkan pergi ke sana untuk mendapatkan makanan gratis. Hari berganti, tampak Chris dan para peserta magang lainnya sedang sibuk mengikuti ujian. Ketika pulang, Mr. Foam menghampiri Chris dan meminjam uangnya untuk membayar taksi. Akan tetapi, Chris yang hanya memiliki beberapa lembar uang saja tersisa, dengan berat hati tak enak untuk menolak permintaan Tuan Foam. Dan kemudian Chris memberikan uang itu. Chris dan anaknya tak dapat kamar hari ini karena mereka telat sampai di sana. Chris kemudian pergi ke stasiun dan membeli tiket, kemudian berangkat menghabiskan malam di kereta hingga tertidur di sana. Saat keuangannya semakin menipis, Chris terpaksa mendonorkan darahnya untuk mendapatkan uang. Kemudian Chris membeli alat untuk memperbaiki mesinnya yang rusak. Keesokan harinya setelah bekerja, Chris kembali ke penampungan. Sebelum tidur, anaknya bertanya pada Chris, Did Mom leave because of me? Don't even think something like that. You're a good papa. Setelah kerja kerasnya sepanjang malam, mesin yang dia perbaiki pun kembali berfungsi. Dia berhasil menjual salah satu unit mesin miliknya tersebut dan hasil penjualannya itu bisa menghidupi mereka selama 1 bulan ke depan. Hari yang ditunggu pun tiba. Tampak Chris yang sangat sibuk menanggapi klien dan semakin terbiasa dengan pekerjaan itu. Tiba-tiba dia dipanggil agar segera ke ruangan pimpinannya. Dengan perasaan cemas karena jika hari ini dia gagal mendapat pekerjaan, maka entah apalagi yang harus dia jual untuk dapat bertahan hidup. Mr. Foam dan Jay telah menunggunya di sana. Chris berkata, hari ini dia menggunakan jas untuk menghormati hari terakhirnya bekerja di sini. Kemudian Mr. Foam pun berkata, tertegun dengan sebuah perkataan singkat namun begitu dalam makna yang ada di balik sebuah perkataan itu. Seolah tak percaya setelah perjuangannya selama 6 bulan ini untuk bertahan hidup, seolah semua terbayarkan sudah. Kemudian Chris berlari ke tempat Christopher dan memeluk erat anak tersayangnya itu. Dan di akhir video terlihat Chris asli berjalan melintasi mereka. Cobaan demi cobaan hidup datang silih berganti. Dari sang istri yang pergi meninggalkannya, kemudian beberapa kali harus terusir dari tempatnya tinggal. Sehingga Chris terpaksa membawa anaknya untuk tidur di tempat-tempat yang kurang layak. Akan tetapi sebagai seorang laki-laki, dia berhasil melewati itu semua dengan penuh kesabaran. Berkat kegigihan, menjadi orang yang dapat dipercaya dan menanamkan kedisiplinan, akhirnya perlahan Chris berhasil keluar dari himpitan ekonomi yang pernah dihadapinya. Pada tahun 1987, Chris mendirikan perusahaan pialang saham pertamanya.
Kemudian pada tahun 2016 Chris menjual sebagian sahamnya yang bernilai jutaan dolar Amerika. Kini Chris telah menjadi seorang milioner dan motivator sukses di Amerika. Dia juga membangun rumah singgah untuk menampung para gelandangan. Baiklah, sekian dulu cerita kita hari ini. Semoga cerita singkat ini dapat menjadi sebuah motivasi untuk kita semua. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.